Lady berdiri di tengah ruang kelas hantu yang sunyi. Tubuhnya nyaris tak berbobot, seolah hanya bayangan yang menempel di udara. Ruangan itu hening, namun di balik keheningan itu terselip gema samar dari dunia nyata, seperti suara yang datang dari mimpi yang tak sepenuhnya padam. Ketika ia menatap ke depan, matanya terpaku pada sosok yang tak seharusnya bisa melihatnya. Sarah Kromis berdiri tepat di hadapannya. Pandangan perempuan itu menembus lapisan dimensi tanpa kesulitan, menembus batas antara dunia manusia dan ruang spiritual yang disebut Treasure Vault. Mata merahnya memantulkan siluet Lady dengan sangat jelas. Hal itu mustahil karena tempat di mana Lady berdiri tidak bisa dijangkau oleh makhluk fana manapun. Ia berada di fase yang berbeda, di dunia yang hanya bisa dijelajahi oleh roh dan kutukan. Namun, tatapan Sarah melintasi semua itu, seolah tirai dunia hanyalah kabut tipis yang bisa disibak dengan satu kedipan mata. Lady tidak bergerak. Ia memahami bahwa kehadirannya telah terdeteksi. Sensasi dingin menjalar di sepanjang tulang belakangnya. Untuk pertama kalinya, ruang hantu yang selalu ia kuasai tidak lagi terasa aman. Dalam pantulan mata merah itu, ia melihat dirinya sendiri. Dan kesadarannya bahwa dirinya sedang diperhatikan membuat segala sesuatu di sekeliling terasa menyesakan. Kemampuan yang dimiliki Sarah bukan sesuatu yang biasa. Lady mengenali kilasan aura yang terpancar dari matanya. Itu adalah mata mistik, sebuah kekuatan langka yang hanya muncul pada individu dengan garis keturunan kuno atau jiwa yang pernah disentuh oleh entitas luar dunia. Dengan kemampuan semacam itu, seseorang bisa melihat melampaui lapisan realitas dan memahami apa yang tersembunyi di baliknya. Di sekitar Sarah muncul makhluk-makhluk bayangan, bentuk kabur yang menyerupai roh penjaga. Mereka adalah entitas yang sebelumnya sempat dilihat Lady di jalanan kota, makhluk yang berjalan di antara cahaya dan kegelapan, seolah menjadi perpanjangan kehendak perempuan itu sendiri. Tatapan kosong mereka mengarah tepat ke Lady, menyadari keberadaan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Tidak ada gerakan agresif dari mereka, tetapi suasana menjadi tegang, seperti sebelum badai datang. Lady masih berada di dalam Treasure Vault, namun batas antara dua dunia kini terasa menipis. Ia menyadari bahwa sedikit saja ada gangguan, seluruh sistem pertahanan Vault dapat goyah. Dalam diam, ia mengamati perempuan itu lebih saksama. Sarah tampak berbicara dengan seseorang di sebelahnya, seorang magi lain, perempuan dengan rambut panjang yang pernah datang ke kelas ini dalam penyelidikan sebelumnya. Lady mengenali wajahnya, salah satu penyelidik dari Akademi Zebrudia yang cukup kuat untuk memimpin kelompoknya. Namun, kini keduanya tampak berbeda. Sarah tampak lebih tenang, sementara si magi terlihat ragu, seperti tidak sepenuhnya memahami situasi. Sarah kemudian memberi isyarat agar rekannya keluar dari kelas. Lady memperhatikan bagaimana perempuan itu menurutinya tanpa banyak bicara, menutup pintu di belakangnya dan meninggalkan Sarah seorang diri di dalam ruang kelas nyata. Anggota penyelidik lain yang berada di luar menatap bingung, tidak memahami maksud tindakan itu. Lady menatap lekat, mencoba menebak apa yang hendak dilakukan perempuan bermata merah itu. Suasana menjadi semakin berat, seolah udara di sekitar mereka dipenuhi oleh tekanan magis yang padat. Sarah mengangkat tangannya perlahan dan mengarahkannya pada pintu yang berada di antara mereka. Sekilas, gerakannya tampak sederhana. Namun, Lady segera menyadari bahwa arah tangan itu tidak tertuju pada pintu dunia nyata, melainkan pada pintu ruang kelas hantu, pintu yang menjadi gerbang menuju Treasure Vault. Getaran halus menyapu lantai. Lapisan dimensi yang seharusnya tak tersentuh beriak seperti air yang dilempar batu. Dalam sekejap, cahaya samar muncul di sekitar pintu. Lady merasakan serangan halus yang mengguncang seluruh sistem sihir yang menjaga ruang itu. Ia menyadari sesuatu yang mustahil tengah terjadi. Seseorang dari dunia nyata berhasil menyentuh pintu yang hanya eksis di fase lain. Segalanya terasa tidak masuk akal. Ia tidak bisa mempercayai panca inderanya sendiri. Dalam perhitungan Lady, tidak ada manusia yang mampu melakukan kontak langsung dengan pintu menuju Treasure Vault tanpa ritual pemanggilan, tanpa izin dari entitas di dalamnya. Namun kini, lapisan batas itu bergemuruh. Dinding dimensi bergetar seperti kaca yang hampir pecah.
Sarah berdiri tanpa gentar dan Lady tahu dengan pasti bahwa perempuan itu bukan sekadar manusia berbakat atau magi kuat. Ia adalah anomali, makhluk yang mampu menembus hukum antara dunia nyata dan dunia terkutuk. Tidak perlu lagi bukti lain. Dalam diam, Lady menyadari satu hal yang tak terbantahkan. Perempuan itu adalah musuh alami Treasure Vault, sebuah entitas yang keberadaannya sendiri bisa menggoyahkan tatanan tempat ini. Dan untuk pertama kalinya sejak Vault diciptakan, Lady merasakan sesuatu yang asing menjalari hatinya. Bukan kemarahan, bukan kebencian, melainkan ketakutan yang murni, tajam, dan nyaris membuat napasnya berhenti. Pintu itu bukan sembarang pintu. Ia adalah gerbang penghubung antara dunia manusia dan kelas berhantu, ruang spiritual yang sekaligus menjadi akses menuju Treasure Vault. Jika pintu itu terbuka, seluruh batas antara dua dunia akan runtuh, dan keberadaan mereka di tempat ini akan terekspos sepenuhnya. Lady menyadari hal itu lebih cepat daripada siapapun. Begitu pintu bergetar, ia segera menempelkan tubuhnya pada permukaan kayu tua itu dan menekan sekuat tenaga agar tidak terbuka. Dari sisi lain, terasa tekanan halus yang semakin kuat, seolah ada kekuatan asing yang mencoba memaksa masuk. Perempuan bermata merah itu, Sarah Kromis, menatap pintu itu tanpa emosi. Dari matanya memancar cahaya aneh, seperti bara yang merayap di antara bayangan. Ia tampak mencoba memahami sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya, lalu sedikit memiringkan kepala, heran karena pintu itu tidak bergerak sama sekali. Lady tahu Sarah pasti sedang membandingkan situasi itu dengan rumor yang ia dengar, bahwa pintu kelas hantu seharusnya tidak terkunci dan akan terbuka bagi siapapun yang memiliki keberanian untuk mencobanya. Tentu saja, itu tidak benar. Hanya murid terpilih yang bisa masuk, dan definisi murid terpilih itu hanyalah jebakan. Mereka yang percaya pada rumor itu akan terseret ke dalam vault, menjadi korban berikutnya. Namun, kali ini berbeda. Pintu itu ditahan dari dalam. Lady menyalurkan energi spiritualnya untuk memperkuat lapisan pengunci, sambil berdoa agar manusia di luar sana menyerah. Tapi harapannya pupus ketika perempuan lain, magi bernama Lucia, mulai memperhatikan hal yang sama. Ia tampak kebingungan, mungkin menyadari bahwa kunci pintu sudah terbuka dari sisi mereka, tetapi tetap tak bergerak. Lady bisa merasakan ketegangan yang meningkat di sisi lain, dan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada rasa penasaran biasa. Tekanan itu semakin berat. Aura yang terpancar dari Sarah bukan aura manusia biasa. Lady bisa merasakannya. Kekuatan itu kasar, padat, seperti energi dari dunia lain. Ia tahu dirinya tidak akan mampu menahan terlalu lama. Lady hanyalah entitas spiritual, mengerikan bagi manusia, namun rapuh bila berhadapan dengan kekuatan fisik dan spiritual yang murni. Dalam kepanikan yang semakin menyesakkan, suara kaca berderak terdengar dari arah jendela. Bayangan besar menerobos masuk, menghancurkan kaca dengan mudah. Monster Digi melompat ke dalam, tubuhnya menggema dengan energi kelam yang kental. Ia datang karena merasakan bahaya, meski Lady telah melarangnya. Wujudnya terlalu mencolok untuk tempat seperti ini, tetapi kini tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Tanpa ragu, Lady memerintahkan makhluk itu untuk membantu menahan pintu. Digi mengeluarkan raungan rendah yang mengguncang udara, lalu menempelkan tubuhnya yang besar ke daun pintu dan mendorongnya dengan kekuatan luar biasa. Kayu tua itu berderit keras, bergetar di bawah tekanan dua kekuatan yang saling bertentangan, kekuatan spiritual dari dalam dan kekuatan mistik dari luar. Namun situasi tidak kunjung membaik. Di sisi lain, Sarah tampak tetap tenang, bahkan berbicara santai kepada Lucia, seolah tidak menyadari apa yang sedang terjadi di balik lapisan dimensi itu. Lady tidak bisa mendengar seluruh kata-katanya, namun dapat menebak maksudnya dari ekspresi mereka. Sarah tampaknya menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dengan pintu ini, sementara Lucia hanya merasakan gangguan samar dan belum sepenuhnya memahami bahayanya. Di momen itulah, tekanan di pintu pun kini menjadi semakin berat. Lady memusatkan seluruh energi spiritualnya, namun Sarah tampak mulai kehilangan kesabaran. Ia mengamati permukaan pintu sekali lagi, lalu mengambil keputusan yang membuat darah Lady terasa berhenti mengalir. Keputusan yang sederhana,
kejam, dan tidak terduga. Daripada membuka pintu itu, Sarah memilih untuk menghancurkannya. Lady sempat berpikir perempuan itu menyerah ketika tangan Sarah tiba-tiba menjauh dari gagang pintu. Namun sesaat kemudian, salah satu makhluk humanoid yang berdiri di belakangnya bergerak maju. Dengan satu ayunan keras, makhluk itu menghantam pintu menggunakan kekuatan brutal yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Lady dan Diggy tersentak. Mereka segera melompat mundur dan pada detik berikutnya, pintu kelas berhantu itu meledak berkeping-keping, tercerai-berai menjadi debu cahaya spiritual yang melayang di udara. Penghalang yang selama ini menjadi garis pertahanan terakhir, mereka hancur begitu saja. Rasa ngeri memenuhi dada Lady. Dunia yang seharusnya terpisah kini terbuka. Aura asing menerobos masuk seperti pusaran angin dingin, menembus dimensi dan menghubungkan dua realitas. Pintu yang menjadi simbol batas kini hanya meninggalkan kehampaan berpendar di udara. Dari balik cahaya yang bergetar itu, Sarah Kromis melangkah maju dengan tenang. Tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya kesadaran mutlak bahwa dirinya tengah menembus sesuatu yang dilarang. Lady menatapnya dengan perasaan campur aduk antara kemarahan, keterkejutan, dan kegentaran. Dalam gerakan refleks, ia menjentikan jarinya, memanggil kembali wujud monster Diggy ke tempat tersembunyi, menyembunyikannya sebelum situasi menjadi lebih buruk. Di hadapan mereka, ruang spiritual berguncang pelan, bereaksi terhadap kehadiran Sarah dan para makhluk bayangannya. Lady tahu perempuan itu telah melanggar sesuatu yang bahkan para penguasa dunia spiritual pun tidak berani sentuh. Untuk pertama kalinya, seseorang dari dunia luar berhasil menembus Treasure Vault, dan perempuan itu dengan segala ketenangan dan tatapan tajamnya kini berdiri sebagai ancaman paling berbahaya yang pernah Lady hadapi. Namun, keadaan sudah terlanjur melewati batas yang diinginkannya. Sekali pintu spiritual itu terbuka, tidak ada jalan untuk memutar kembali waktu. Untungnya, selain dua orang yang telah masuk, para anggota penyelidik lainnya tampak ragu untuk melangkah lebih jauh. Mereka hanya menatap pintu yang bergetar aneh, tanpa berani melewati ambang batas yang tak kasat mata itu. Lady memanfaatkan jeda singkat itu dengan cepat. Ia menjentikan jarinya sekali lagi, dan seluruh udara di sekitar berdenyut seperti napas makhluk hidup. Pintu kelas berhantu itu menutup rapat dengan suara keras yang bergema di seluruh koridor dimensi, memisahkan dua manusia itu, Sarah dan Lucia, dari rekan-rekan mereka di dunia nyata. Dengan satu gerakan ringan dari tangannya, Lady memutus hubungan antara kelas hantu dan ruang kelas nomor 66 di Akademi Sihir Zebrudia. Dalam sekejap, dua ruang yang tadinya saling menimpa terlepas satu sama lain, seperti urat yang dipotong. Tidak ada jalan kembali bagi siapapun di sisi manusia. Pintu itu kini hanyalah residu spiritual yang retak, tidak lagi bisa digunakan untuk membuka jalur ke Treasure Vault. Bahkan andai Sarah mencoba lagi, usahanya tidak akan berarti apa-apa. Gerbang itu telah hancur di kedua sisi, terhapus dari jaringan rumor yang menghubungkannya dengan dunia manusia. Lagi pula, rumor tentang kelas hantu yang terkunci sudah menyebar terlalu luas. Lady memang berniat menutupnya dalam waktu dekat, menggantinya dengan kisah lain yang lebih segar untuk menarik rasa takut baru. Jadi, kehilangan satu pintu bukanlah kerugian besar. Kini, dua manusia itu telah masuk ke wilayah Lady sepenuhnya, ke dalam Treasure Vault, Star Shrines Garden. Mereka mungkin mengira berhasil menyusup, tetapi kenyataannya mereka sudah berada di dalam perut dari makhluk yang jauh lebih besar. Dari sudut pandang Lady, tempat ini bukanlah dunia, melainkan tubuhnya sendiri. Dinding, lantai, dan langit di sini terbuat dari lapisan-lapisan ilusi yang ia jalin dengan energi ketakutan manusia. Setiap bisikan dan gema adalah napasnya. Setiap getaran adalah denyut jantungnya. Siapapun yang melangkah ke dalamnya tidak sedang menginjak tanah, melainkan berjalan di atas jaringan sarafnya yang halus dan sensitif terhadap ketakutan. Sarah dan Lucia yang kini terjebak di dalam mungkin belum memahami hal itu. Saat salah satu dari mereka, Lucia, mencoba membuka pintu yang telah tertutup rapat, ia mendapati pemandangan yang tidak lagi sesuai dengan logika ruang. Di balik pintu yang seharusnya mengarah ke koridor sekolah, kini terbentang gedung Akademi Sihir Zebrudia dalam bayangan malam yang pekat,
seolah mereka telah dilempar ke waktu lain. Namun itu bukan malam yang nyata. Tidak ada murid, tidak ada guru, tidak ada kehidupan. Hanya bangunan yang meniru bentuk dunia luar dengan detail sempurna, tetapi tanpa denyut kehidupan sedikit pun. Tempat itu adalah tiruan replika spiritual dari dunia manusia. Sebuah panggung yang dibangun oleh Lady agar Dewa Bintang dapat mempelajari rasa takut dalam wujud paling murni. Treasure Vault ini adalah sisi tersembunyi dari ibu kota, dunia cermin yang memantulkan segala yang manusia takuti, namun memelintirnya menjadi sesuatu yang lebih dalam dan menyesakkan. Lucia menyadari hal itu lebih cepat daripada Sarah. Kekuatan maginya peka terhadap anomali spiritual. Ia bisa merasakan tekanan yang menindih udara, seperti tatapan ribuan mata dari balik kegelapan. Dalam hati, ia mungkin memaki, menyadari betapa buruknya situasi mereka. Di tempat seperti ini, semua aturan sihir manusia menjadi tidak berguna. Lady memperhatikan keduanya dengan tajam. Ia bisa merasakan getaran energi yang terpancar dari tubuh Lucia, padat, stabil, dan luar biasa murni. Jika ia menilai dengan jujur, kekuatan Lucia bahkan mungkin berada di atas Hugh, ksatria yang pernah membuat monster Digi kehilangan rasa percaya diri. Dengan kekuatan sebesar itu, Lucia jelas bukan lawan yang bisa diremehkan. Oleh karena itu, Lady pun kini sudah memutuskan bahwa dia tidak akan main-main. Di momen ini, ia mulai menegakkan tubuhnya, lalu membiarkan sepasang matanya memerah dan meneteskan cairan gelap yang menyerupai darah. Butiran merah itu mengalir perlahan di pipinya, memancarkan kilau seperti batu rubi di bawah cahaya remang. Itu bukan tangisan, melainkan salam. Salam dari penguasa Vault kepada tamu-tamu yang telah melangkah terlalu jauh. Dalam catatan dunia spiritual, pemandangan seperti itu seharusnya cukup untuk membuat manusia biasa menjerit ketakutan. Tapi sayangnya, titik, bersambung hari Minggu.